Oh, bes, dah. Benar tuh. Bus. Terus. Nice. Mantap. Sip lah. Siapa coba? Kacau gimana? Itu mah main. Gua mau ngambil minum dulu lah. Ayo. Mana? Ngambil minum. Oh, ya udah. Ayo. Sekalian dah, Bang. Yuk. Udah. Bantuan hidup dasar adalah pertolongan pertama kepada orang yang mengalami trauma atau penyakit yang mengancam nyawa sampai perawatan medis diberikan oleh fasilitas kesehatan. Henti jantung atau cardiac arrest merupakan pembunuh nomor 1 di dunia menurut American Heart Association, yang dimana setiap 2 menit terdapat 1 orang yang meninggal karena penyakit ini. Henti jantung dan henti nafas dapat mengganggu transfer oksigen ke otak, karena tanpa adanya asupan oksigen ke otak selama 4 menit, sel-sel di dalam otak akan mati. Maka dari itu, kematian dapat terjadi dalam 7-10 menit. Tah, ini gimana sih, Dak? Lu bisa nanganinya? Insya Allah bisa, gue pernah nanganin kayak gini. Udah tuh, sudah. Bantuan hidup dasar pertama-tama dimulai dengan 3A. Yang pertama, amankan diri. Yang kedua, amankan korban. Yang ketiga, amankan lingkungan. Amankan diri. Jika setelah itu, periksa kesadaran korban dengan AFU. A. Alert. Cek korban sadar atau tidak. Jika tidak, maka dengan voice. Lihat apakah korban bereaksi dengan rangsang suara. Jika tidak, maka dengan U. Karena jika U atau responsif, maka korban tidak sadarkan diri. Aku Dap. Bangun, Dap. Nah, lu bisa hubungi rumah sakit terdekat nggak? Telepon sistem pelayanan gawat darurat terpadu atau yang disebut SPGDT 119 di nomor-nomor berikut. Halo, nama saya Muhammad Zainul Islam, mahasiswa SMK UPI. Di sini teman saya yang bernama Dava Haidar, umur 21 tahun, tidak sadarkan diri. Pada saat melakukan SPGDT, lakukan yang pertama, perkenalan diri. Yang kedua, biodata korban. Yang ketiga, situasi dan kejadian. Yang keempat, posisi korban. Yang kelima, tindakan penolong. Yang keenam, tanyakan berapa lama ambulan akan datang. Yang ketujuh, beri nomor HP penolong. Lalu, lakukan CAB, circulation. Cek nadi korban di arteri katorisnya, raba dengan 2 atau 3 jari lateral dari jakun. Lakukan maksimal 10 detik. Jika nadi tidak teraba, maka langsung lakukan resusitasi jantung paru. Namun, jika teraba, lakukan tahap selanjutnya, yaitu airway. Jika korban tidak ada tanda cedera memar pada leher, maka lakukan head lift, chin lift, dan open mouth. Jika terdapat tanda-tanda cedera, lakukan jaw thrust agar cedera korban tidak bertambah parah. Letakkan jari kelingking di mandibula korban serta lainnya di garis rahang korban. Lalu, letakkan jempol di dagu korban dan dorong rahang bawah korban. Hal itu dilakukan apabila rahang korban terdislokasi, jadi membuat jalur nafasnya terbuka. Lalu, setelah mulut korban terbuka, lihat pula apakah obstruksi pada jalan nafasnya. Lalu, breathing. Lakukan dengan look, feel, dan listen. Lihat apakah dada korban mengembang. Rasakan apakah korban mengembuskan udara. Dengar apakah korban bernapas atau tidak.
Lakukan resusitasi jantung paru dengan cara yang pertama, lakukan kompresi dada dengan dua tangan terkunci satu sama lain. Posisi badan harus tegak, tangan lurus 90 derajat dengan tubuh korban dan tangan tidak menekuk. Prinsip konferensi dada ada 4, yaitu 1. Push fast, yaitu 100 sampai 120 per menit. Yang kedua, push hard, yaitu dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Yang ketiga, complete recoil, yaitu membiarkan dada mengembang sepenuhnya sebelum melakukan kompresi selanjutnya. Yang keempat, minimal interruption, yaitu lakukan kompresi dada secara kontinu tanpa disrupsi. Setelah melakukan kompresi, lakukan ratio breathing sebanyak 2 kali, yaitu menutup hidung korban lalu mengembuskan udara perlahan ke dalam mulut korban sambil melihat apakah dada korban mengembang atau tidak. Kompresi dada korban dilakukan sebanyak 5 kali siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kompresi dan 2 ratio breaths. Jika pasien masih tidak tersadarkan, lakukan kembali 5 siklus. Jika nadi teraba kembali atau korban tersadar, posisikan korban ke recovery position sambil menunggu ambulan datang. Ini udah ada pengirimannya, kita ke recovery position. Boleh, ayo. Kompresi dada terus dilakukan sampai ada indikasi berhenti, yaitu yang pertama korban sadar, yang kedua penolong lebih ahli sudah datang, yang ketiga penolong kelelahan, yang keempat muncul tanda-tanda kematian seperti lebam mayat.